Hello guys, balik lagi sama gua di channel Edibinime. Kali ini gue mau merangkum sebuah anime yang berjudul Shinmai Osan Boukensa, dimana sang karakter utama telat jadi petualang di saat usianya udah gak muda. Tanpa kehilangan semangatnya yang ingin jadi pahlawan seperti di dalam buku cerita, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya, let's go! Di sebuah negeri, banyak sekali anak-anak muda yang berbondong-bondong untuk daftar jadi petualang, termasuk karakter utama kita. Kenalin, ini dia MC kita, namanya Rick Gladiator. Mungkin ya namanya itu Rick Gladiator, tapi katanya orang Jepang susah ngomong R, jadinya Gladiator. Lanjut, di sini Rick mau daftar jadi petualang yang dilayani sama temennya, Alisa, yang jadi resepsionis di situ. Ternyata Rick itu dulunya seorang resepsionis, terus mengundurkan diri dan memilih jadi petualang walaupun umurnya udah 30-an. Tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol, Alisa diganggu sama petualang yang lagi mabuk. Rick gercep nolongin. Anjay, cuma ditepuk doang membekas gini, cok. Lanjut, Rick dikasih kartu ujiannya dan dapat nomor 4242 yang katanya nomor sial. Rick keluar dan udah ditungguin sama kenalin, namanya Rinette, teman partiannya Rick. Abis itu Rick mulai tes. Ujian pertamanya yaitu diukur kekuatan sihir. Anjay, sekecil itu. Tapi tiba-tiba hancur bolanya, cok. Lanjut tes fisik, yaitu mukul samsak slime. Rick jadi inget masa-masa sulitnya pas latihan. Sebelum giliran Rick, seorang bocah bangsawan lebih dulu unjuk gigi. Gayanya selangit, skillnya sedikit, anjay. Rick jadi ingat teman partiannya yang ngelatih dia jauh lebih overpower. Akhirnya giliran Rick tiba. Sebelum dites, Rick diremehkan dan disuruh berhenti karena kekuatan sihirnya sangat buruk. Tapi Rick mengingat masa sulitnya ketika ia latihan membuatnya pantang menyerah. Dengan kekuatan penuh, Rick menghancurkan samsak slime-nya, membuat si isi ruangan kaget. Lanjut, tes ketahanan sihir. Lagi-lagi Rick ngebuat semua orang terkejut, termasuk si bocil bangsawan. Pengujinya ngasih tahu kalau dia bakal pakai sihir tingkat tinggi, jadi Rick sebaiknya pakai pertahanan tingkat tinggi juga. Dengan polosnya, Rick ngebilang kalau dia cuma bisa sihir tingkat pertama aja. Ngerasa diremehin, pengujinya mulai serius, dan hasilnya ngebuat semua orang lihat terkejut. Sampai kesatria kerajaan kelas 1 datang untuk cari tahu apa yang terjadi. Abis itu Rick duduk bareng Rinette nunggu pengumuman ujian. Rick khawatir gagal dalam ujian karena kekuatan sihirnya F-. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba didatengin bocil bangsawan. Jadi namanya itu Frit Diarmut. Dia kesel terus nangis karena Rick lebih caper dari dia. Datang lagi orang banyak gaya, namanya Angelica, kakaknya si bocil. Gak terima adiknya diganggu Angelica, lempar sarung tangannya ngajak duel Rick. Dengan polosnya, Rick ngambil sarung tangan itu, artinya Rick setuju buat duel. Duel dimulai dengan syarat yang kalah harus jadi pelayan seumur hidup buat yang menang. Rick nanya kalau dia itu sehebat apa. Kata Rinette, dia itu setara petualang rank B. Panik dan khawatir lah dia, tapi ditenangin Rinette, menyuruh ngingat latihannya selama 2 tahun dan percaya diri. Apalagi Rick ini anggota kebanggaan party. Ngerasa udah gak gugup, Rick siap duel. Angelica mulai duluan. Karena jurusnya, dia punya julukan yaitu Light Speed. Angelica mulai lagi, tapi anjay, di mata Rick lambat, bahkan kayak slow motion. Padahal di sini Rick mulai pede sama kekuatannya, tapi karena Angelica kesandung, serangannya absurd, ngebuat Rick gak pede lagi. Angelica mulai serius, tapi masih slow motion di mata Rick. Ngerasa udah sampai batas, Angelica cuma bisa ngeluarin 1 kali lagi jurusnya. Rick juga bakal ngadepin pukulannya ke Angelica, dan anjay, panik lah Angelica. Rick padahal mulai semangat, tapi Angelica nyerah karena takut. Terus Rick nagih janjinya, malah kabur. Keren. Rinette ngasih tahu kalau pengumuman ujian bakal dimulai dan anggota party yang lain juga bakal datang. Lanjut, Alisa ngumumin siapa aja yang lolos ke tes ujian berikutnya. Rick khawatir takut gagal. Dengan enjoynya, Rinette bilang kalau gagal latihan jadi 3 kali lebih susah. Pada akhirnya, Rick berhasil lolos. Setelah keluar ruangan, mereka dicegat abang ganteng namanya Raster Diarmut. Terus ngegoda Rinette.
Rick gak tinggal diam, dia ngaku-ngaku sebagai pacarnya Rinette. Raster lihat kartu ujiannya Rick dan mulai ngejek dia. Ternyata Raster udah jadi petualang sejak umur 14 dan sekarang dia datang sebagai penguji, apalagi dia udah sampai rank A. Dan Rinette juga ngaku-ngaku sebagai pacarnya Rick. Ngedengar hal itu, Raster pergi sambil kesel. Karena kejadian barusan, sambil canggung Rick minta maaf, tapi Rinette malah seneng. Abis itu pas Raster lagi minum-minum, dia didatengin 2 orang sambil nangis. Ternyata Angelica dan Frid itu adiknya Raster. Mereka ngadu kalau mereka dipermalukan sama om-om 40 tahun. Raster langsung ingat Rick di situ. Di tempat lain, pas Rinette sama Rick ngobrol, mereka dicegat penguji. Kenalin, namanya Lynx Laurot. Dia bertugas menguji peserta nomor 4200 ke atas. Lynx nyapa Rick karena kagum dan ngebuat Lynx lebih memotivasi sebagai sesama pria paruh baya. Lynx mulai petualangannya di umur 24 dan dia punya tujuan buat sampai rank A. Sekarang 40 tahunan baru sampai rank B. Dan tiba-tiba ya ada Raster yang nguping pembicaraan mereka. Kayaknya mau merencanakan sesuatu. Dan betul aja, Lynx dicegat Raster. Tiba-tiba ada kabar bahwa Lynx digantikan Raster sebagai penguji karena sakit. Rinette juga ngasih tahu Rick, kayaknya Frid sama Angelica itu kerabatnya Raster. Paniklah Rick, apalagi orang-orang di situ juga ngobrolin kekejaman Raster. Di tempat lain diperlihatkan Raster yang lagi nguji peserta. Sambil bolak-balik, Rick gelisah khawatir karena Raster jadi penguji. Tapi Rinette coba nenangin dan percaya sama Rick sejak awal dia memutuskan jadi petualang. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang berjubah nawarin Rick buat diramal. Pas Rick mau duduk, tiba-tiba dia hilang karena sihir teleport. Rinette ngamuk. Di tempat lain, Rick linglung dan dihadang sama pengawal elitnya Raster. Mereka setara rank B. Ada beberapa rank A yang berniat buat ngabisin Rick. Tiba-tiba senior sekaligus guru Rick datang. Pas senior Rick nanya kenapa Rick di sini, mereka diserang. Tapi gak mempan sama senjata dan fisik. Kayaknya kepala pengawal Raster tahu siapa mereka karena lihat senjata sihir dan aksi mereka. Kepala pengawal langsung tahu identitas seniornya Rick. Anak iblis alis Krete Dracul, Empus 1000 tahun Mizet, Orch Broston Asok, dan nama party mereka Orihal Converse, party terkuat. Dan di tempat lain, Rinette mencengkram baju Frid sampai Rick tiba. Frid sampai kebingungan kenapa Rick bisa selamat. Abis itu Lynx datang dan nyeritain kalau dia diserang Raster supaya bisa jadi penguji Rick. Ditambah Raster juga menghina impian Lynx yang ingin membangun sekolah di kampung halamannya. Karena gak bisa menghadapi Raster, Lynx jadi patah semangat untuk mengejar impiannya. Dengar apa yang terjadi, Rick nyemangatin Lynx dan dengan penuh emosional, Rick siap menghadapi Raster. Di arena ada seorang NPC namanya Adolf yang ngejelasin 4 inti kekuatan seseorang. Dan NPC ini punya kemampuan buat lihat kekuatan orang lain, termasuk Raster yang lagi nguji. Pas dilihat Rick, anjay. Di tempat lain, Alisa ketemu Rinette dan pertemuan apa ini? Rinette ngajak Alisa nonton bareng. Mizet nanya siapa Alisa itu. Pas Alisa ngenalin dirinya, Mizet mewakili kita. Lanjut, Rick udah berhadapan sama Raster. Alisa khawatir karena Raster itu rank A, tapi kata Broxton, nggak apa-apa karena Rick itu kuat. Dengan penuh semangat, Raster memulai ujiannya. Sebelum tes, Rick dikasih tahu Rinette supaya tenang dan fokus mengamati musuh. Dan Rick berhasil bertahan. Di sini Broxton ngejelasin 4 inti kekuatan. Karena kapasitas mana Rick kecil, makanya Rick dilatih soal kekuatan, kelincahan, dan kendali sihir. Dan Broxton yang melatih kekuatan. Sambil melanjutkan tes dari Raster, Broxton ngasih tahu kalau Mizet yang bertugas melatih kendali sihir dan Rinette melatih kelincahannya. Pas sesi latihan, Broxton bilang kalau petualang rank F bisa ngancurin batu dengan mudah, dan itu malah yang ngebuat Rick ngerasa belum kuat.
Lanjut, Raster yang nyerang Rick tapi Rick masih bisa bertahan. Raster coba serang pakai tinjunya, Rick juga nggak tinggal diam, dan ya, Raster malah kepental. Rick tahu Raster terlalu mengandalkan bakatnya, makanya Rick makin pede buat ngelawan. Lanjut, Raster nyerang pakai sihir api dan ditahan Rick pakai satu tangan doang. Rick pun coba nyerang Raster walaupun bisa bertahan. Raster penasaran gimana caranya kuat dalam 2 tahun. Rick ngasih tahu pelatihan beratnya sama senior-seniornya tentang kekuatan, kelincahan, dan kendali sihir yang bahkan ngebuat dia mati berkali-kali. Tapi dihidupin lagi sama seniornya. Rick juga pengen ngalahin Kaisar Alsapiet, monster legendaris. Raster denger hal itu tetap gak percaya dengan cerita Rick dan malah ngejek Rick kalau Kaisar Alsapiet itu cuma dongeng. Raster mulai serius, dia ngeluarin sihir tertinggi miliknya. Rick juga nyiapin tinju anginnya. Dengan santainya Rick bilang kalau dia udah pakai jurus itu ratusan juta kali, makanya dia gak takut lihat jurus Raster, dan mereka pun beradu kekuatan. Rick pun berhasil ngalahin Raster. Abis itu Rick udah ditungguin seniornya dan berterima kasih ke mereka karena udah ngelatih. Dan Rick juga mulai pede sama kekuatannya. Tiba-tiba Raster datang dan Rick ngasih saran buat latihan satu jurus sampai muntah darah. Raster juga bertekad di ujian berikutnya bakal balas dendam. Lanjut, para peserta diumumkan yang lulus ujian ke peringkat E sambil teman-temannya Rick udah makan-makan duluan. Dan Rinette nemenin Rick nunggu hasil ujian. Sambil nunggu ujian, Rick ingat masa lalunya ketika masih kecil. Jadi, dari kecil Rick udah sering baca cerita pahlawan Yamato. Dia sangat ingin menjadi petualang, tapi gak didukung orang tuanya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Rick mencoba memeriksa kemampuan ke orang yang ahli, dan katanya Rick punya kemampuan bawaan. Hal itu membuat Rick senang dan akan membuktikan kepada orang tuanya kalau dia bisa jadi petualang. Besoknya teman-teman Rick nanyain kemampuan Rick udah muncul atau belum. Tapi hasilnya nihil. Waktu berlalu cepat dan Rick masih belum punya kemampuan. Pada akhirnya dia mendapat kerjaan resepsionis yang disambut bahagia sama keluarganya. Walaupun di sela-sela pekerjaan, Rick masih sempat latihan dengan harapan kemampuannya keluar. Hari terus berganti tanpa terasa, orang tuanya Rick semakin tua, dan dia hanya bisa pasrah akan impiannya. Suatu hari ketika kerja, Rick membantu Alisa dengan mudah, dan saat itu datanglah teman masa kecilnya Zaid, yang udah jadi petualang rank B. Dengar hal itu, Rick galau dan merenung karena temennya berhasil jadi petualang, sedangkan dia hanya kerja jadi resepsionis. Ketika merenung, tiba-tiba ada monster troll yang menyerang kota. Dia melihat Dark Elf dalam bahaya, tapi dengan mudah, Elf itu mengalahkan monster. Disitulah pertemuan pertama Rick dan Rinette. Sambil ngobrol-ngobrol, ternyata Rinette petualang rank S. Merasa beruntung ketemu petualang rank S, Rick memberanikan diri buat nanya tentang impiannya dan apakah dia bisa jadi petualang atau enggak. Jawab Rinette, Rick punya keberanian, tapi karena kapasitas mana Rick kecil, maka jawabannya Rick gak akan mungkin berhasil. Dengar hal itu, Rick cuma bisa ketawa untuk menutupi kekecewaannya. Sambil bercanda, Rick ngajak Rinette buat ketemu besok dan Rinette nerima ajakan Rick. Dengar hal itu, Rick ngerasa hidupnya belum hancur dan malah tambah semangat menjalani hidup. Malamnya pas mau ketemu Rinette, malah ada serangan monster di kota. Dan Rick ketemu Rinette yang abis ngalahin monster. Mengelihat monster yang begitu banyak, Rinette beraksi lagi buat ngalahin para monster. Pas lagi beraksi, Rinette tiba-tiba lihat masa lalunya, terus kesakitan. Abis itu Zaid dan teman-temannya datang buat bantu dan mulai beraksi. Rinette bilang di sini berbahaya, ada naga di dekat sini. Itulah kenapa dia tiba-tiba kesakitan. Dan bener aja ada naga yang datang. Cuma sekali serang buat Rick dan teman-temannya kewalahan, apalagi mereka dikurung penghalang sama naganya. Di saat semua putus asa, cuma Rick yang pengen lawan naganya. Meskipun tahu dia bakal kalah, seenggaknya dia mati sebagai petualang. Melihat semangat Rick, Zaid dan kelompoknya ikut semangat buat lawan naga meskipun usahanya gagal karena naganya terlalu kuat. Di saat-saat kritis, Rick masih berdiri kokoh dan tiba-tiba kemampuannya bangkit.
Keren. Kekuatannya mengalir ke seluruh tubuh Rick, bahkan bisa menahan serangan naga. Dan dengan sekali serang, naganya pun langsung tumbang. Rick langsung pingsan karena kecapean. Abis itu, tahu-tahu Rick dirawat Rinette. Sambil ngobrol-ngobrol, Rinette ngajak Rick buat gabung partinya, buat ngalahin Kaisar Alsapiet. Yang berarti Rinette ngasih tahu Rick kalau dia bisa jadi petualang. Ngedengar hal itu, Rick inget impiannya yang ngebuat dia menangis. Lanjut, akhirnya Rick berhasil lolos ujian dan resmi jadi petualang. Terus, Rick jenguk Lynx yang dirawat. Dan Lynx pengen berkunjung ke tempatnya Rick. Rick ngebolehin dengan catatan Lynx harus pakai perlengkapan terbaik dia. Singkat cerita, Lynx sampai depan pintu tempat Rick dan kelompoknya tinggal. Dia disambut Rinette dan Alice Rete yang... Anjay, untung ada Rick. Lanjut, Lynx dibawa Rinette ke ruangan. Sambil istirahat, Lynx lihat Mizet di luar dan langsung menyapa Mizet. Lynx jadi tahu kalau Mizet suka bikin senjata. Lanjut, Lynx ngelewat ke ruangannya Brockstone. Dia masuk dan lihat banyak sekali buku kayak perpustakaan. Lynx jadi tahu kalau Brockstone itu cerdas dan kuat. Jadi, dia minta dilatih Brockstone. Di tempat lain, Rick khawatir karena tahu Lynx dilatih Brockstone. Dan bener aja, latihannya cukup brutal cuy. Tapi Lynx tetap ikut latihan Brockstone sampai sore, walaupun dipaksa. Abis itu, sambil nunggu makan malam, Lynx nanya gimana hubungan Rick sama Rinette. Lynx ngasih saran buat pede aja karena istrinya Lynx beda 20 tahun sama dia. Pas makan malam, Lynx ngasih saran buat bantuin Rinette, siapa tahu bisa makin deket. Rick gercep buat bantuin Rinette. Sambil ngobrol-ngobrol, Brockstone nanya ke Lynx soal 6 permata batu sihir yang bisa ngebuka pintu ke monster Kaisar Alsapiet. Lynx gak tahu, tapi dia bakal ikut bantu dan cari informasi. Lanjut, Rick, Brockstone, dan Alice Rete jalanin misi ditemenin NPC namanya Ray buat dapetin batu permata sihir. Misinya yaitu ngebasmi Wyvern. Karena berbahaya, Ray disuruh mengungsi ditemenin Rick. Dan biar Brockstone dan Alice Rete beraksi. Ternyata ada seekor naga yang malah ngedatengin Rick. Dengan satu pukulan, naganya langsung tumbang, yang ngebuat Ray shock ngelihatnya. Abis ngejalanin misi, Ray cuma bengong, inget betapa kerennya Rick dan kelompoknya. Di tempat lain, akhirnya mereka dapetin satu permata sihir, dan Mizet berusaha buat cari batu permata sihir lain dengan sihirnya. Ternyata ada di sebuah wilayah namanya Heraktopia, kota para petarung, dan cerita pun bersambung. Kira-kira gimana kelanjutan dari petualangan Rick dan kelompoknya? Masuk Ars Heraktopia, di mana bakal ada pertarungan epik. Tunggu kelanjutan ceritanya. Segitu dulu dari gue. Bye-bye.